Selamat datang di kampus online PCBIS pada seri pembelajaran PCBIS 3 on 3, di mana pada setiap serinya kita akan membahas serta menyajikan 3 pertanyaan dan 3 pengetahuan penting seputar pengelolaan polychlorinated biphenyls berwawasan lingkungan selama 3 menit. Pada seri kali ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang senyawa polychlorinated biphenyls atau PCBs dengan mengajukan 3 pertanyaan penting, yaitu 1. Apa itu polychlorinated biphenyls? 2. Kenapa PCBs dilarang? 3. Bagaimana cara mengetahui keberadaan PCBs? Sebelum dimulai, kami sampaikan bahwa PCBIS 3 on 3 adalah proyek non-profit untuk mendukung program nasional phasing out dan pemusnahan PCBs terkait pemenuhan kewajiban pemerintah Republik Indonesia terhadap perjanjian internasional yang disebut Konvensi Stockholm. Anda dapat turut mendukung program tersebut dengan menekan tombol share dan membagikan video ini kepada kolega atau mitra yang menurut Anda perlu mendapatkan informasi ini. Respon positif Anda akan memotivasi kami untuk memproduksi video pembelajaran berikutnya. Baik, pembelajaran 3 menit PCBIS 3 on 3 kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama, apa itu polychlorinated biphenyls? PCBs adalah senyawa kimia buatan manusia yang terdiri dari 2 gugus phenyls dan 2 hingga 10 atom klor. Pada suhu kamar, PCBs dapat berwujud padatan atau minyak. PCBs sangat stabil dan tidak mudah bereaksi. PCBs juga tahan terhadap panas dengan titik nyala hingga 380 derajat Celcius. Karena itu, PCBs digunakan sebagai pendingin dan insulator listrik pada trafo dan kapasitor. PCBs awalnya diproduksi oleh Swan Corporation pada tahun 1929 di Amerika Serikat, yang kemudian diakuisisi oleh Monsanto Corporation. United Nations Environmental Program mencatat terdapat 13 perusahaan di 10 negara yang memproduksi PCBs hingga tahun 1993. Dengan total produksi lebih dari 1,3 juta ton, di mana setengahnya diproduksi oleh Amerika Serikat. Pertanyaan kedua, kenapa PCBs dilarang? Meskipun bermanfaat, PCBs ternyata memicu berbagai penyakit dan kematian. Kasus yang paling menggemparkan terjadi di Jepang pada tahun 1968. Minyak bekatul terkontaminasi PCBs yang dikonsumsi warga menyebabkan kematian 500 warga Kyushu. Belasan ribu lainnya menderita klorakni, kerusakan mata, gangguan siklus menstruasi, dan penurunan jumlah sperma. PCBs mudah larut di dalam lemak dan mengendap di dalam tubuh manusia. Akibatnya, janin di dalam kandungan pun tidak luput dari bahaya PCBs. Di Kyushu, bayi dari ibu yang keracunan PCBs terlahir cacat dengan fenomena yang disebut Black Baby Syndrome. PCBs yang lepas ke lingkungan akan menetap hingga puluhan tahun. Contohnya, hingga saat ini pemerintah kota New York masih berupaya menanggulangi pencemaran PCBs di Sungai Hudson yang terjadi 50 tahun lalu. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengetahui keberadaan PCBs? Keberadaan PCBs dapat diketahui melalui identifikasi PCBs. Metodenya secara umum tergantung kepada jenis peralatan atau bahan yang akan diidentifikasi. Pada trafo dan kapasitor misalnya, dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan membaca informasi yang tertera pada pelat peralatan dan dengan uji konsentrasi PCBs pada oli yang terdapat di dalam kedua peralatan tersebut. Beberapa literatur akan menyarankan uji nyala dengan membakar bahan yang diduga mengandung PCBs atau uji tetes dengan meneteskan oli trafo ke atas permukaan air. Namun, menimbang resiko paparan PCBs terhadap si penguji dan lingkungan, maka kedua metode itu tidak disarankan. Langkah dan pertimbangan dalam pemilihan metode identifikasi PCBs akan kami sajikan pada seri pembelajaran berikutnya. Demikianlah pembelajaran PCBIS 3 on 3 kali ini. Silahkan tekan tombol like jika menurut Anda informasi pada video ini bermanfaat, tekan subscribe dan tanda lonceng agar Anda
Anda tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya, jangan lupa share dan rekomendasikan video ini kepada kolega atau teman yang menurut Anda perlu mengetahuinya. Silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan Anda agar dapat kami respon melalui video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di seri pembelajaran PCBs 3 on 3 berikutnya. Terima kasih dan salam Indonesia bebas PCBs.